Oke, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama rekan-rekan sekalian, saya Pinadus Wijaya dari Skor Sekuritas, di mana kita akan ada IG Live, yang mana kita akan membahas mengenai proyeksi IHSG beberapa saat ke depan, yang dimulai mengenai market outlook dari kondisi regional seperti apa dan juga global. Kemudian kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang perlu kita perhatikan di dalam negeri, serta perkiraan pergerakan IHSG secara teknikal, dan juga beberapa stock pick pilihan yang menarik untuk kita perhatikan akan kita bahas di malam hari ini. Kembali lagi di acara T-Talks atau Trader Talk, saya Pinadus Wijaya. Saya kembali lagi menjadi moderator di event kali ini. Mengapa? Karena saya merasa bahwa saat ini IHSG atau market udah cukup murah untuk kita bisa entry. Sehingga kesempatan ini tidak datang 2-3 kali. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mulai berani perhatikan market dulu at least. Dan juga kalau mulai merasa confident, bisa lakukan pembelian secara cicil. Karena kapan lagi kita bisa beli IHSG di harga 5 ribuan daripada nanti kita beli di angka 6.000, 6.300 atau 6.500, yang mana saat ini IHSG sudah cukup murah. Nah, nggak berlama-lama lagi saya akan membahas. Oke, Bro Michael yo. Kita akan tunggu apakah beliau sudah bisa join. Ya, halo Michael, apa kabar? Halo, baik, baik banget. Gila, akhirnya bisa live bareng lagi. Yes, selama ini kan market sideways nih. Jadi kita Mm-mm. boring, ya udahlah kita biarkan edukator atau edukasi ini berjalan dengan seperti biasa, tetapi kali ini market lagi benar-benar down, udah di angka kisar 5.800, bahkan lewat sempat di support kuat 5.735 sampai juga 5.780, sehingga I think it's good opportunity for us untuk comeback nih Bro Michael. Mm-mm. Mm-mm. Untuk Mm-mm. comeback, untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada teman-teman untuk kembali at least memperhatikan market dulu, dan juga kalau udah berani boleh beli cicil. Nah, Oke. kira-kira nih Bro Michael nih, menurut Bro Michael, pandangan makroekonomi terkait kondisi market secara global dan regional seperti apa sebelum kita masuk ke market Indonesia? Silahkan. Oke. Oke, jadi kalau kita mesti perhatiin ya bahwa eh, sebenarnya bukan cuma Indonesia yang galau, tapi makro ini juga galau. Kalau kita lihat dari negara US yang paling saat ini menjadi sorotan adalah bahwa saat ini kekhawatiran di US itu adalah bahwa ekonomi mereka itu muter terlalu cepat. Inflasi mereka bahkan sempat menyentuh 4%. Nah, kita mesti ingat bahwa tahun 97 sampai 298 dan 2000 itu sempat terjadi krisis dengan nilai inflasi yang mirip, yaitu 4%. Nah, cuman bedanya kali ini adalah saat itu suku bunga di sana itu kisaran 6%. Sementara suku bunga saat ini di US itu hanya sekitar 0,25 dan masih ada wacana untuk menurunkan suku bunga. Nah, jadi atas dasar ini, ya inilah kekhawatiran yang menjadi para investor bahwa jika seandainya ada peningkatan suku bunga yang terjadi di US, maka semua dana yang ditapering ini akan balik ke US. Jadi uang yang dicetak ini akan balik ke US dan itu akan berbahaya untuk negara-negara emerging market seperti salah satunya Indonesia, seperti yang kita tahu seperti itu. Cuman ada beberapa berita bagus nih bahwa data mikro kita sendiri seperti PMI, inflasi, PMI dan GDP kita itu sesuai harapan banget. GDP kita terakhir kali itu 6,4 dari konsensus 6,5. Habis itu PMI kita naik dari 64 sampai 70. Itu bahkan udah melebihi dari era corona, era pandemi. Nah, cuman pertanyaannya kenapa inflow ke Indonesia belum ada? Nah, salah satu yang menjadi dasar adalah bahwa saat ini memang ada perpindahan. Perpindahannya seperti apa? Bahwa IHSG saat ini porsi di saham teknologinya itu hanya 5%. Sementara kalau di US itu gedenya itu teknologi. Nah, itu yang menjadi seperti distraksi antara istilahnya seperti reshifting lah. Jadi kita tahu bahwa sebentar lagi itu kan ada IPO Goto, kemudian ada IPO dari Bukalapak, kemudian dengar-dengar Grab juga mau dual listing di Indonesia dan sehingga para investor melakukan posisi wait and see. Karena ketika tech menjadi IPO, itu akan menjadi proxy baru, menjadi benchmarking daripada para fund. Dan dana-dana gede ini yang menjadi harapan kita untuk mengangkat valuasi daripada IHSG. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Bu MY. Jadi istilahnya IHSG ini masih istilahnya wait and see. Dikarenakan saat ini proksinya masih proksi old economy, baru kisaran 5% teknologi. Dan kedepannya dengan hadirnya Goto dan berbagai perusahaan teknologi lainnya yang akan IPO di IHSG, mudah-mudahan ini bisa menjadi proksi baru. Dan istilahnya
uang-uang atau dana dari asing maupun investor domestik yang arahnya sebelumnya ke teknologi company, seperti kita melihat ya bro, waktu itu Ant Financial IPO, mata uang Hmm, Hong Kong dollar dan Shanghai mata gila-gilaan. uang Chinese yuan juga mengalami kenaikan signifikan. Kenapa? Hmm, Karena banyak investor asing berbondong-bondong masuk ke China untuk masuk ke Ant Financial. Nah, bener. inilah yang kita tunggu-tunggu, dan kehadiran Goto ini menjadi istilahnya masa depan IHSG, di mana IHSG bisa menjulang dan bukan tidak mungkin bisa semakin all time high seperti Dow Jones ya, yang terus mencetak all time high karena banyak perusahaan teknologi yang IPO di sana. Nah, Bro Michael Gyo nih, kaitannya terkait tentang teknologi. Teknologi kan nanti baru keluar kurang lebih di kisaran Q3 sampai Ketiga, Q4. keempat. Ya. Paling cepat lah Mm-mm. untuk perusahaan Goto maupun perusahaan unicorn dekakorn yang akan IPO di Indonesia. Nah, Mm-mm. sebelum perusahaan-perusahaan tersebut IPO, bagaimana proyeksi IHSG? Mengingat saat ini secara valuation IHSG sudah cukup murah dan berada di area support kisar 5735 sampai 5780 dan saat ini belum tertembus. Akankah Ya. kita udah menarik untuk melakukan pembelian cicil untuk saham-saham perbankan maupun saham blue chips lainnya? Silahkan, Bro Michael ya. Ya, jadi kalau saya lihat sendiri bahwa sebelum Goto IPO, maka valuasi daripada Goto ini kan gede banget. Market cap-nya itu bakal satu tingkat di bawah BCA, satu tingkat di atas BBRI. Bayangkan, perusahaan teknologi yang belum, istilahnya mereka belum mencatat keuntungan, tapi mereka IPO valuasinya bisa setara dengan BBCA yang udah berapa puluh tahun listing. Nah, sehingga ini tuh seperti suatu efek kejut lah bagi market, sehingga di opini saya, ketika Goto sudah IPO, maka bakal ada juga alokasi dana kembali ke saham-saham yang memiliki value yang murah. Seperti kita tahu, big caps kita itu saat ini valuasinya murah. IHSG kalau nggak salah saat ini diperdagangkan di standar deviasi PE band sekitar 1,5. Dan ini masih jauh sekali jika kita bandingkan dengan contohnya negara tetangga Malaysia, Singapura yang udah kemana-mana. IHSG saat ini belum kemana-mana. Nah, honestly, jeleknya ini IHSG kalau menurut saya ya, bahwa banyak kebijakan pemerintah yang seperti unconsistent, di mana tahun lalu yang menjadi proxy kita kan adalah super commodity super cycle, sorry. Lalu kemudian adalah SWF. Selanjutnya adalah memanjakan investor dengan Omnibus Law. Tapi ternyata tahun ini, kemarin ada berita bahwa Sri Mulyani akan memberikan pajak 35% kepada orang-orang pendapatan di atas 5 miliar, sehingga ya ini bisa menjadi beberapa sentimen negatif sebelum Goto IPO. Nah, kemudian yang kedua adalah SWF sampai saat ini masih posisinya tertunda. Nah, yang ketiga adalah Omnibus Law sampai saat ini yang paling mendekati itu paling baru 5G ya. Kalau saya lihat baru 5G. Jadi sehingga ini menjadi distraksi, dan dengar-dengar ya, berdasarkan berita yang saya baca, bahwa tahun 2022 dana-dana SWF baru akan masuk. Nah, jadi kalau untuk melakukan pembelian cicil, yes, ini adalah right moment. Ini adalah right moment di mana saat ini posisi IHSG, saya barusan melihat bahwa dia sedang berusaha menembus trend line, tapi trend line-nya sudah tertembus satu, tapi dia akan dikatakan bearish jika menembus 3 trend line. Jadi ini masih jauh banget untuk dikatakan bearish. Sebenarnya posisi IHSG baik-baik saja, cuman ya memang beberapa big caps itu terkoreksi. Saya udah melihat bahwa mungkin hanya sekitar 30-50 saham yang bisa menembus higher high daripada 2020. Sehingga kalau teman-teman megang saham dari contohnya Desember atau Januari, maka potensi profitnya itu hanya nggak sampai 10%. Karena dibanding dengan 600 saham, kalau kita bagikan, ya itu hanya sekitar 7-8%. Dan itu saham-saham yang mencatat kenaikan luar biasa, itu saham-saham yang punya corporate action, dia punya right issue, kemudian yang berbasis tentang teknologi, merger and acquisition. Jadi seperti itu yang dikejar saat ini. Tapi apakah tahun depan sama? Ya, menurut saya bakal berbeda. Karena ketika tech IPO sudah listing, maka valuasi dana-dana yang saat ini udah disiapkan oleh para fund manager untuk melakukan pembelian ini bakal kembali lagi ke beberapa saham yang memang saat ini value-nya sudah murah. Salah satunya big caps di IHSG. Selain daripada tech. Oke, luar biasa. Jadi menurut Bro Michael ya udah boleh untuk melakukan pembelian cicil walaupun sebenarnya banyak dana-dana besar yang masih menunggu tech company untuk IPO. Seperti itu Bro Michael ya rangkumannya ya. Nah, kemudian Bro, tadi kan Bro kan menjelaskan semua sentimen negatif nih. Saya akan memberikan beberapa sentimen yang cukup positif dari sisi global dan juga domestik. Secara global kita melihat bahwa angka pengangguran di Amerika Serikat
di menurun. bawah nilai konsensus atau Mm-mm. turun. Ini merupakan Mm-mm. berita baik. Dan di dalam negeri kita bisa melihat di kuartal 2 ada berbagai macam stimulus, mulai dari PPN PM 0% untuk pembelian mobil, PPN 0% untuk pembelian rumah, kemudian PPH konstruksi turun dari 3% ke 2,65%, dan kemudian katanya ada wacana terkait tax amnesty jilid 2, yang mana Mm-mm. ini bisa mengakibatkan performa IHSG di Q2 akan better daripada Q1. Bahkan menurut Ibu Sri Mulyani, perkiraan kenaikan GDP di Q2 year on year bisa di kisaran antara 6-7%, dan Bank Indonesia memperkirakan di kisaran angka 6,5%. Nah, bagaimana pandangan Bro Michael terkait mengenai hal ini? Apakah ini mampu mengakibatkan IHSG terkerek, bahkan bisa menembus kembali angka 6.000? Walaupun kita perhatikan angka COVID-19 mulai meningkat akibat lebaran, walaupun masih belum di angka 6.000 per jiwa per harinya. Silakan Bro. Sebenarnya kalau kita bicara COVID ya mungkin menurut saya enggak terlalu signifikan lagi karena di India saja tingkat COVID yang tinggi tapi Nifty bahkan hampir mencapai all time high. Jadi ini kan suatu hal yang seperti fenomena yang agak janggal kalau menurut saya. Mungkin lebih kepada kondisi ekonomi dari masing-masing setiap negara. Nah, India kita tahu teknologinya itu jauh berkembang dibanding Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Jadi, seperti yang Bro bilang, fundamental di Indonesia itu penting banget. Seperti tax amnesty di akhir Desember ya, kalau nggak salah beritanya. Maka, Yes. ya, saya menilai itu juga bisa menjadi hal positif. Meskipun I still don't know bahwa bagaimana investor menilai, tapi bagi saya itu juga merupakan hal positif. Dan beberapa kalau kita bicara hal positif untuk market, beberapa yang menjadi catatan saya itu adalah bahwa ada perhitungan indeks baru. Jadi selama ini dana-dana gede itu kan ketahan di saham-saham big caps yang nggak liquid. Mereka nggak bisa keluar. Dana-dana fund manager yang besar itu nggak bisa keluar karena sepinya perdagangan transaksi setiap hari alias free float. Nah, ketika ada perhitungan free float baru, maka dana ini bakal bisa keluar dan bisa untuk pindah ke emiten yang lebih liquid meskipun market cap-nya lebih kecil. Nah, ini tentunya akan meningkatkan volume transaksi harian IHSG. Nah, kita tahu ada satu sekuritas asing yang baru saja cabut dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya ya dari gosipnya adalah bahwa mereka menilai bahwa value transaksi atau nilai transaksi yang ada di IHSG itu kurang cukup besar untuk mereka, sehingga mereka memutuskan cabut. Nah, dengan langkah-langkah strategi seperti ini, seperti perhitungan indeks baru, perhitungan free float baru, dan juga ada berita bahwa OJK itu sedang dalam proses untuk membahas persyaratan untuk liquidity. Jadi saham yang fundamentalnya bagus, perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi jarang diperdagangkan. Nah, kemudian jadi OJK akan membuat suatu peraturan baru di mana mungkin akan ada peran market maker di perusahaan-perusahaan seperti ini sehingga likuiditasnya bisa semakin terjaga. Jadi menurut saya, ya hal-hal seperti inilah yang bisa membuat kita bursa kita menarik di mata asing karena sampai saat ini kita masih outflow ya. Nah, di situ yang kita harapkan pertama dana retail itu sudah banyak yang mendam, kemudian dana asing nggak ada, buy sets kita diam, jadi ya kita nggak kemana-mana kecuali daripada saham-saham yang berbasis tentang tech saat ini ya. Tapi ketika Goto sudah IPO, Bukalapak sudah IPO, dan Grab sudah IPO, maka itu bakal menjadi game changer lagi. Oke, luar biasa banget. Dan ini mumpung udah 15 menit, saya akan ingat ini. Buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, bisa buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com atau di link yang ada di bio Sukor Sekuritas, supaya teman-teman bisa bergabung dengan komunitas kita yang mana kita akan saling menguatkan satu sama lain, dan kita memiliki moto baru untuk 6 bulan ke depan, yaitu Stronger Together, yang mana tentu saja kita akan saling menguatkan satu sama lain di kala market lagi lesu, dan juga kita akan terus membantu mengedukasi investor-investor baru dan tentu saja investor yang udah senior dengan edukasi yang kita berikan baik melalui IG Live maupun melalui webinar-webinar yang ada di Instagram Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa untuk follow dan ikutin event-eventnya. Nah, Bro Michael Yoh nih, tadi bahas mengenai indeks baru nih. Maksudnya apa namanya? Perhitungan komposisi atau weighting baru. Ini menarik banget nih, Bro. Dimana kita bisa melihat walaupun market cap-nya besar-besar seperti saham consumer good, itu weightingnya diturunin dari IHSG. Makanya banyak aksi sell off untuk saham-saham tersebut. Tetapi ada yang mengalami kenaikan seperti BRI, kemudian Telkom, Astra, yang mana mengakibatkan harga saham-saham tersebut mengalami peningkatan. Nah, saya mau tanya nih Bro, saham consumer mengalami berbagai macam kemunduran.
mulai dari penurunan harga yang signifikan, kemudian performa yang stagnan, dan juga free float dan juga weightingnya terus turun. Nah, apakah saham consumer ini yang katanya pada zamannya dulu paling safe masih menarik lagi untuk kondisi market saat ini? Mungkin saya harus membuat para penonton sedikit kecewa ya, karena di mata saya consumer, apalagi consumer staples itu growth-nya itu sudah mandek untuk saat ini. Maka ditambah lagi dengan teknis bursa, maka impact-nya itu double. Pertama, foreign itu nggak berminat, investor nggak berminat. Kemudian dia untuk investor yang memang sudah menanamkan atau dia udah punya benchmarking atau dia punya apa istilahnya universe terhadap saham consumer, itu terpaksa harus buang. Meskipun Yes. dia suka sama consumer, mereka bullish sama consumer, mereka tetap harus buang karena aturan benchmarking ini, aturan indeks. Jadi in my opinion untuk saat ini consumer itu udah enggak begitu menarik, karena ya akan jauh lebih baik kita mengalokasikan dana ke mungkin ya sektor retail tapi yang berbasis tech, berbasis digital, atau akan jauh lebih safety jika kita pindah ke banking, karena banking itu kan kita tahu free floatnya gede-gede, likuiditasnya tinggi-tinggi. Yes. Nah, jadi ke depannya jika seandainya aturan free float sudah diadakan, maka justru dana-dana dari consumer ini bakal pindah ke saham-saham banking. Yes, agree banget Bro Michael. Jadi dikala free float, dikala weighting ini ada perubahan yang mana kurang menguntungkan consumer dan menguntungkan banking, ini kita bisa melihat nih bahwa ini adalah saatnya switching, yang mana saat ini IHSG di bottom, saham-saham banking yang di bottom, kita bisa manfaatkan untuk akumulasi secara bertahap ya. Sekali lagi secara bertahap, karena IHSG masih cukup sideways di zona bawah. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa IHSG di angka sekarang itu cukup menarik, apalagi di angka level support 573 sampai 5780, di mana ini bisa menjadi angka yang kita bisa mulai cicil secara bertahap IHSG di kala level support seperti ini. Nah, kalau Bro Michael nih, kita akan bahas langsung nih ke prediksi IHSG. Menurut Bro Michael nih, IHSG akan cenderung bergerak ke bawah angka 5.700 atau peluangnya lebih besar untuk mendekati 6.000? Silahkan Bro Michael. Di opini saya sebelumnya juga mungkin saya agak sedikit membuat kecewa bahwa uh, jadi saya tuh selalu buat dua hal seperti ini. Kalau seandainya kita dalam trading itu saya bakal keluarkan plan jika memang view-nya adalah bullish atau naik ke atas. Sementara dalam investing saya akan membuat plan bahwa jika view-nya ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin melakukan invest, ini saat yang tepat. Kenapa? Karena bagi saya IHSG saat ini memang dia break konsolidasi kecil, tapi base yang ada di bawah itu kurang begitu kuat, sehingga masih ada potensi IHSG untuk meretest area low, yaitu di yang seperti Bro Bernard tadi bilang. Nah, itu adalah saat-saat yang terbaik untuk melakukan pembelian cicil saham-saham blue chip big banks, karena entar big banks itu bakal diuntungkan dari free float gitu. Oke, luar biasa banget. Nah, kemudian Bro, tadi kita membahas mengenai saham-saham banking yang menarik untuk kita akumulasi buy on weakness. Nah, kalau saham-saham atau sektor andalan Bro Michael Yuh ini apa nih untuk saat ini? Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Sebelum kita akan buka Q&A dari teman-teman, di Q&A jangan lupa bertanya. Silahkan. Karena saya ini kan seorang trader ya, jadi kalau saya membahas tentang investing itu take a long time frame horizon, jadi bakal sedikit lebih panjang. Nah, jadi kalau pertama mungkin saya bicara tentang investing ya, bahwa saat ini di China itu mereka sedang kelimpangan lah istilahnya. Kenapa? Karena harga komoditi itu naiknya gila-gilaan. Sebelum market recovery, sebelum vaksin distribusikan habis, itu harga nikel, harga besi, harga minyak, harga CPO, harga soybean, naiknya itu udah gila-gilaan. Dan itu dengar-dengar terjadi karena aksi spekulator. Dan China itu kesel sama hal seperti ini, sehingga dia tuh pengen istilahnya kasih pelajaran lah ke spekulator ini. Jadi mereka bakal mengatakan bahwa mereka bakal mengetatkan ekonomi, mengetatkan anggaran infrastruktur. Kita tahu anggaran infrastruktur di China itu gede banget. Kalau seandainya China menganggarkan gede untuk infrastrukturnya, anggarannya, maka itu bakal pengaruh banget ke Indonesia, karena most likely ekspor kita itu selalu ke China. So, commodity super cycle, it will happen, tapi mungkin agak sedikit terlambat, bahwa di tahun-tahun depannya, nah inilah saat-saat yang tepat untuk mengoleksi komoditas. Tapi kalau untuk trader, enggak. Jadi untuk saat ini, stok pilihan saya kalau untuk investasi adalah mulai melakukan cicil terhadap komoditas. Oke. Nikel Komoditas still sama bullish, saham-saham nikel begitu ya Bro ya? saham nikel dan saham copper yang berhubungan dengan copper.
Oke, nikel dan koper. Karena kita melihat ya hari ini nikel juga kembali lagi ke angka 18.000 USD per tonnya dan koper juga terus mencetak rekor barunya yang mana ini menguntungkan saham-saham nikel dan juga Mhm, performa dari saham-saham yang ada kopernya. Salah satunya adalah mhm, Medco dan juga mhm. MDKA. Nah, Sementara Bro, kalau silahkan lanjut. sementara kalau untuk trading saat ini kalau market normalnya ketika ada inflow maka masuknya itu nggak langsung plek habis sudah gitu karena dana yang masuk itu biasanya rapi sehingga kita tahu ada yang namanya RRG atau Relative Rotation Graph itu kalau di Bloomberg namanya RRG atau alias rotasi biasa masuknya ke banking dulu habis itu sektor telco habis itu sektor lain-lain satu-satu gitu. Nah tapi untuk saat ini sektor yang manggung itu acak jadi udah nggak related per sektor jadi benar-benar hanya emiten by emiten. Emiten yang melakukan corporate action, emiten yang melakukan perubahan shifting daripada bisnis konvensional ke bisnis digital, emiten yang melakukan investasi ke atau emiten yang mendapat kucuran dana daripada startup besar. Nah, itulah yang memperoleh kenaikan harga yang signifikan. Sehingga kalau bicara sektor apa yang menguntungkan, I can say ini relatif per sektor lagi, tapi emiten by emiten. Kalau untuk saat ini, Yes. seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Bro juga menyebutkan mengenai saham-saham yang bertransformasi nih. Ya, Dari old economy ke ke digitalisasi atau new betul. economy. Yang Uh, mana ini akan menjadi menarik perhatian para investor. Apalagi kita melihat nih, segala sesuatu yang berbau, misalnya melakukan digitalisasi, atau misalnya akan melakukan right issue untuk digitalisasi, ini harga sahamnya naik cukup signifikan. Salah satu contohnya adalah dua saham terakhir yang mengalami peningkatan sejak 2 hari lalu adalah ada BABP, DP. BCAP, dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. kira-kira nih bro, kalau untuk saham-saham digital saat ini, better kita lakukan strategi investasi maupun trading? Atau bagaimana strategi yang tepat untuk menyikapi saham-saham yang lagi booming seperti ini, either kaitannya tentang digitalisasi atau right issue? Silahkan. Ah, Jadi jujur kalau untuk perusahaan yang berbasis tentang tech, naiknya itu kan gila-gilaan, volatilitasnya Yes. tinggi, sehingga kalau seandainya kita katakan investasi, ya bisa aja, tapi kita harus siap di bawah turun. Terakhir kali itu MTech kalau nggak salah dari 3.400 bisa di bawah sampai 2.000. Bayangkan, itu minus 1.000 poin alias hampir 20-30%. Nah bayangin, siap nggak nanggung floating loss minus 30%? Nah, kalau seandainya siap, berarti itu tergantung profil risk masing-masing. Tapi kalau bagi seorang trader, minus 30% itu udah jelas lewat daripada risk. Biasanya trader itu risknya ya 5% sampai 10%. Jadi untuk mengikuti saham-saham yang berbasis teknologi seperti ini, bahwa kita memerlukan disiplin yang ketat. Kita mesti spare volatilitas dan gunakan money management yang lebih tinggi. Jadi beberapa saham yang ya seperti BABP, yang berbasis tentang teknologi, contohnya MLPL, MPPA, lalu kemudian DMMX, MCAS, kemudian cash, saham kecilnya, itu kita mesti dalam trading itu kita mesti ketat, mesti disiplin seperti itu. Dan bisa Oke. bisa di swing, jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya begini, ketika volatilitas tinggi, swing high dan swing low-nya itu jauh. Kalau contoh, Telkom kalau minus 3% pasti udah heboh semua. Hari ini MLPL ARB. Dan itu masih menurut saya masih normal. Pergerakan yang normal banget. Dia naiknya udah berapa dan dia ARB 7%, maka itu pergerakan yang normal. Tapi kalau Telkom ARB, maka itu bakal menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Bakal menjadi heboh sekali. Oh ya, kita bicara Telkom. Nah, saya juga melihat bahwa pergerakan saham yang di sektor infrastruktur ini itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan dan isunya adalah berkaitan dengan 5G dan saya melihat inflow yang cukup menarik. Jadi sektor telco termasuk salah satu yang defensif ya. Jadi kalau seandainya memang Big Bang saat ini masih tertekan, maka salah satu sektor yang menarik adalah sektor telco. Jadi ini bisa untuk trading juga sektor telco. Oke, telekomunikasi ya menarik Ya. sekali untuk Hmm. kita perhatikan. Karena kita juga melihat ya Telkom hari ini baru RUPS dan pembagian dividennya yieldnya kurang lebih di angka 5,1% dengan dividen payout ratio 80%. Ini Gede luar banget. biasa banget dikala Telkom hari ini harga yang ngedrop, ternyata malah pengumuman seperti ini yang mana ini bisa mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Telkom dan tentu saja bisa mengangkat harganya juga seperti itu. Nah, kemudian Bro Michael Yoni, sebelum kita mulai Q&A nih, tadi Bro Michael juga membahas mengenai bahwa kalau saham-saham blue chips kan lebih stabil harganya, nggak deg-degan. Nah, tapi kalau saham yang digital-digital, yang harganya fluktuatif ini swing high, swing low-nya jaraknya bisa cukup jauh. Nah, lalu strategi money manajemennya ini seperti apa sih? Berapa persen saham blue chips, berapa persen saham yang lebih volatile seperti ini? Menurut pandangan Bro Michael Yo, atau portofolio Bro Michael Yo sendiri. Silakan.
Jadi kalau kita bicara mungkin kalau kita bicara volatilitas, kita nggak bisa lari-lari jauh dari yang namanya contohnya beberapa aset lain, contohnya kripto. Ketika mereka for your information, ini saya dapat dari literasi dari ini Pak Bro Hendrik juga dari Sukor. Dia mengatakan bahwa Elon Musk mengalokasikan total asetnya ke Bitcoin itu hanya sebesar 2%. Nah, bayangkan, masa kita berani lebih sih gitu? Atau kalau seandainya kita all in di kripto itu kan gila. Kenapa? Karena volatilitasnya gila. High risk, high gain. Sehingga porsi yang paling baik ya, itu menurut saya adalah tetap bahwa saham yang volatil itu kita nggak boleh lebih gede daripada big caps seperti itu. Jadi di opini saya kalau seandainya memang kita mau punya big caps, eventually yang menjadi permasalahan adalah seperti ini. Yang menjadi concern saya adalah seperti ini. Teman-teman udah punya big caps, kemudian turun-turun saya nanya, ya udah average lagi. Ternyata masuknya all in. Nah, di situ salahnya. Jadi kalau seandainya kita mengatakan, contoh komposisi big caps yang ideal adalah 60%, second liner adalah 40%. 60%-nya ini bukan dibelanjain langsung. Masalahnya mereka langsung belanjain. Sehingga ketika terdapat penurunan indeks yang cukup dalam, mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain lihat. Ingat loh, penurunan 30%, untuk membalikkannya itu nggak bisa 30% loh, harus lebih loh. Harus kisaran 40-an% baru bisa BOP. Nah, tapi dengan pyramid method, ketika kita beli sedikit, maka dalam investasi biasanya saya selalu seperti ini. Ketika kita beli, kita skenariokan dia dulu turun. Sehingga kalau turun, kita malah happy. Beda kalau trading. Kalau trading ketika kita beli turun dan lewati batas risk, maka kita harus cut. Nggak boleh yang namanya denial bahwa oh ini masih bisa naik. Trading nggak boleh seperti itu. Tapi kalau invest, ya kita udah alokasikan atau punya view bahwa dia bakal turun. Sehingga kita istilahnya, kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya kayak titip sendal. Ya titip uang dulu, contohnya kita mau beli 100 juta, ya beli 20 juta dulu, itu namanya titip sendal. Nah makin lama, semakin turun, semakin gede, gitu. Oke, yes. Money management is very important ya bro ya. Tadi bro juga menyampaikan bahwa saham yang lebih stabil harus lebih banyak daripada yang lebih volatile. Kalau saya pribadi kisah 60-75% itu pasti blue chip. Sekitar 25-40 itu baru yang lebih volatile, yang second liner dan third liner. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan risk profile dari teman-teman masing-masing. Dan juga tadi Bro Michael ya juga menceritakan bahwa dalam melakukan pembelian, terutama waktu pembelian saham-saham untuk investasi, kita sebaliknya beli cicil dengan strategi piramida terbalik ya bro ya. Harga yang paling atas paling dikit, semakin ke bawah semakin besar untuk memperbaiki harga average teman-teman dalam pembelian saham seperti itu. Nah oke bro, sekarang kita akan lanjut ke Q&A, dan buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor bisa segera buka rekening Sukor yang ada di bio. Oke, saya akan langsung tanyakan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pertanyaan pertama kita akan bahas mengenai call nih. Call juga cukup menarik, di mana kita bisa melihat harga call di bulan Juni udah di atas 110 USD per tonnya. Tetapi harga saham call masih di situ-situ aja. Akankah saham call ini memiliki prospek yang luar biasa bagus? Bro Michael, yuk silakan. Sebelumnya saya juga mengatakan sorry lagi karena bahwa memang secara historikal ketika saham call, ketika Newcastle call itu bulan November menyentuh 90-an, itu harga saham call sampai beggar. Naiknya gila-gilaan. Tapi kemudian karena isu kemarin sempat ada margin call ketika di bulan Januari pertengahan, sampai saat ini rata-rata all stocks itu nggak ada yang nyampe areal tahun 2020, high 2020. Jadi sekarang ini rata-rata ya, yang ngeluh ke saya nyangkut ataupun floating loss, itu rata-rata all stock saham yang ada di tahun 2020. Dan saya sendiri udah lihat 93, berapa persen saham lama di 2020 yang manggung itu nggak mencapai area tertingginya. Bahkan dia terkoreksi lebih dari 20-30%. Ini kita udah bukan bicara, ini kita udah bukan bicara fundamental, kita udah bukan bicara sentimen, tapi ini kita bicara tentang teknis bursa, di mana saat ini kebanyakan dana yang ada itu sedang ditarik untuk wait and see terhadap perusahaan teknologi. So, untuk saat ini, saham call, I think, juga selain terkena sentimen komoditi isu daripada China, maka sementara dia bakal sideways saja, tapi nggak lebih bearish daripada sekarang. Posisinya semua di support. Yang paling saya suka itu Harum sebenarnya, bukan call. Karena call ke depannya bagaimanapun bakal ditinggal. Apalagi seperti itu. Ya.
Jadi lebih untuk swing trading secara jangka pendek aja ya untuk call ya, walaupun Bener. harga tinggi bisa untuk swing trading pendek dan alokasinya money managementnya jangan terlalu banyak karena kedepannya lebih ke proxy tax. Begitu, Ya, Bro Michael betul. ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan ada pertanyaan beberapa yang luar biasa nih terkait mengenai tools yang digunakan oleh Bro Michael Yo. Nah, kalau Bro Michael Yo nih, kan kita kan ini pengen belajar nih pasti. 3M+1D terus kita kuatkan, dan kita juga harus belajar. Di karena market lagi di bawah ini, kita harus belajar strategi yang tepat untuk kita masuk. Nah, kira-kira nih, tools apa yang dipakai oleh Bro Michael Yo untuk melakukan atau menentukan kapan entry, kapan exit, dan saham-saham apa yang Bro masukkan? Silakan. Pertama ya bahwa saham yang naik ya itu harus diakuin bahwa itu saham yang punya katalis kuat pertama. Yang kedua, selain dari katalis kuat ini kan kita bisa lihat banget bahwa dari berita-berita yang disebarkan dari Pubex habis itu atau dari eh, contohnya adalah corporate calls. Jadi seperti itu pertama. Yang kedua adalah mengenai area entry dan area exit, yaitu mau nggak mau sih saya tetap pakai technical analysis. Jadi ketika saya menggunakan technical analysis, saya bisa tahu bahwa saya punya margin of safety. Saya tahu di mana area saya harus exit. Sebagus-bagus apapun suatu perusahaan, tapi jika dia keluar dari resiko saya, maka saya akan kabur seperti itu. Meskipun sometimes itu memang ada misleading, tapi ya inilah menariknya technical analysis bahwa kita bisa memiliki view yang dibanding dengan orang lain. Jadi view saya meskipun saya seorang chartis bakal berbeda dengan view seorang yang lain, bakal berbeda dengan chartis yang lain seperti itu. Jadi ya itu menariknya tools yang saya pakai itu adalah technical analysis yang berbasis tentang volume. Oke. Luar biasa. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan training technical analysis dan juga stock screening, besok Soko Sekuritas ada training bareng Bro Wilson. Teman-teman bisa buka di link bio Soko Sekuritas dan juga cek brosurnya di bawah supaya teman-teman bisa belajar, lakukan persiapan ya Bro Michael Yo ya. Di saat market lagi di bawah 6.000 ini peluang kita untuk belajar dan kita melakukan akumulasi sesuai dengan strategi yang cocok buat teman-teman. Nah, buat teman-teman cuan troopers yang belum belajar, belum buka rekening skor, bisa buka rekening di bio dan juga bisa ikut training-training dari kita. Saya sering banget tuh ngikutin chatnya Bro Wilson, sering banget. Ya, Bro Wilson ya luar biasa. Ya mudah-mudahan kita saling terus menguatkan satu sama lain karena visi misi Sukor adalah stronger together gitu. Ya Bro Michael ya. Kita terus ini ada pertanyaan menarik nih Bro nih. Gimana? Volume kan bisa direkayasa. Jawabannya enggak. Yang bisa direkayasa itu harga, tapi volume nggak bisa direkayasa. Contoh ya, hari ini coba deh saya coba buka deh. Coba silakan Bro. Hari ini total aktif turnover transaksi terbesar itu dipegang sama BBRI. Nilainya sebesar 1 triliun. Apakah 1 triliun ini bisa dimanipulasi? Jawaban saya enggak. 1 triliun ini duit. Nah, jadi kenaikan seperti ini yang dengan volume besar selanjutnya bisa kita analisa kemana arahnya. Nah, seperti beberapa yang terjadi, contohnya perusahaan telekomunikasi, akumulasi yang dilakukan itu cukup besar, cukup tinggi, sehingga ketika naik dengan volume besar, maka itu adalah pembelian yang valid. Sehingga ketika dia retrace, maka akan ada kecondongan bahwa harganya itu bakal kembali ke areal asli. Kalau kita namakan itu VWAP, volume weighted average. Jadi contohnya begini, harga saham naik 10%, tapi volumenya 1 juta. Besoknya naik lagi 10%, volumenya sisa 500.000. Maka yang lebih valid itu adalah yang 1 juta. Ya. Nah, jadi volume price analysis itu menilai hal-hal seperti ini, bahwa kenaikan jika diiring dengan volume rata-rata, kita akan ketemu benang merah, titik tengah, dan titik tengah inilah yang dinamakan dengan support, seperti itu. Yes, agree banget Bro. Jadi biasanya begini bahasa simpelnya ya, jika kenaikan disertai dengan volume yang besar, biasanya big money yang masuk. Dan big money yang masuk berarti potensinya dia true naiknya. Beda dengan kalau naiknya volumenya lebih kecil daripada hari sebelumnya. Itu potensi yang menaikkan adalah retail. Dan begitu pula juga saat turun. Kalau turun volumenya kecil atau lebih kecil dari rata-rata, ada potensi dia yang keluar hanya retail atau big money masih di dalam. Tapi jika penurunan disertai dengan volume yang besar dan breakdown, nah itu pertanda bahwa kita harus exit. Seperti itu buat teman-teman. Benar. Makanya harga bisa dibohong, tapi volume enggak. Jadi harga yang naik 10%, besok 10%, besok 10%, ketika kita kalkulasikan semua jumlah volumenya, kita akan ketemu benang merah. Sehingga kalau contoh ARB berapa kali, itu sebenarnya kita masih boleh beli kalau kita ketemu harga tengahnya.
Agree. Hmm. Luar biasa. Nah, Bro Michael nih, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sektor konstruksi gimana? Kok masih turun terus padahal SWF udah jadi? Dan saat ini saham-saham konstruksi rata-rata udah berada di salah satu level support kuatnya. Bagaimana? Silakan Bro Michael ya terkait mengenai saham-saham konstruksi. Kalau bagi seorang trader untuk entry saham konstruksi saat ini low risk ya, karena betul dia sedang membuat base dan saat ini berada di support kuat. Tapi I'm sorry lagi bahwa saya melihat bahwa katalis untuk mengangkat konstruksi ini masih belum kuat. Probably kalau menurut saya mungkin maybe di Q4 atau di Q3 akhir, karena kita tahu bahwa perusahaan konstruksi biasanya itu jalan di Q4. Itu kalau nggak salah ya, live kita 1 tahun lalu bro, itu di Ya, bulan benar banget. Oktober. Kita bicara konstruksi juga waktu itu, Yes. ngomongnya juga di Q4. Nah saat ini sorry to say SWF-nya juga ada isu bahwa asing yang ingin menginvest dana ke SWF itu dia minta bunga yang tinggi. Nah, sehingga dananya sedikit tersendat. Tapi juga ada info bahwa di tahun 2022 akan ada dana dari UAE, Uni Emirat Arab, yang akan masuk lumayan gede. Jadi, Yes. banyak yang menginterpretasikan bahwa SYF itu bakal tertunda kurang lebih 2 kuartal lagi. Jadi ya probably di Q4 baru oke untuk investasi. Kalau untuk trading ya saat ini low risk, tapi better di saham yang masih berbasis teknologi. Karena untuk divestasi tolwas kita itu nggak mudah. Sampai saat ini belum ada divestasinya. Ya, betul. Jadi pertama sekarang kita kalau mau untuk konstruksi sebenarnya bisa masuk dengan low risk, tetapi Ya. sentimen positif belum ada. Dan sentimen positif yang ditunggu-tunggu adalah terkait mengenai implementasi SWF. Nah, jika implementasi SWF ini ada, istilahnya ini baru bisa menunjang harga perusahaan konstruksi. Karena saat ini sentimennya belum ada. Seperti itu ya, Bro Michael ya, Betul. kesimpulannya. Oke, nanti kalau betul-betul SWF ada, barulah ini akan menarik. Tapi harga sekarang udah disupport. Jadi sesuaikan dengan risk profile dan juga money management dari masing-masing. Oke, kita akan bahas terkait beberapa pertanyaan yang bagus juga dari teman-teman. Ini ada yang menanyakan mengenai perusahaan rokok dan juga consumer goods. Bagaimana pandangan Bro Michael Yo? Silakan Bro Michael. Saya juga menilai bahwa ini tidak menarik ya. Kenapa? Karena growth-nya itu sudah mandek. Jadi ketika ternyata bahwa dari Q1, contohnya terakhir itu LK daripada yang paling perusahaan rokok yang paling maju itu kan sebenarnya WIM. Meskipun market cap-nya kecil, tapi LK-nya itu yang mencatat keuangan yang paling oke. Dan ternyata di Q1 itu growth-nya udah kurang dan sampai saat ini ya sideways aja sih. Meskipun kalau HMSP secara valuasi juga murah, tapi ya dia juga terkena aturan valuasi daripada free float. Jadi seperti ICBP, kemudian perusahaan consumer yang lain, sampai saat ini belum menjadi proksi utama saya. Oke, mantap Bro. Nah, selanjutnya nih Bro, kita akan bahas yang tech. Kan bukan tadi menyebutkan tech, dan tech. Nah, ini ada perusahaan tech yang juga lagi booming, yaitu kayak tentang radio online, yaitu Aba dan Mari. Iya. Bagaimana prospek Aba dan Mari ke depannya? Silakan Pak Michael. Oke, tapi mungkin karena mungkin saya lebih punya kapasitas untuk membahas masalah teknikalnya ya. Jadi Yes, betul, technical. Jadi kalau saya bicara teknikalnya Mari, saat ini dia udah hampir menyentuh areal breakout-nya yaitu 310 ya. Jadi kalau selama Mari masih mempertahankan area sekitar 284 di bawah 300 dikit, maka potensi dia untuk nyampe 500 itu ada banget. Jadi biasanya saya bisa melihat saham yang mendekati all time high dan masih bisa terus mencatat kenaikan high lagi. Nah, salah satunya yang ditemukan ini saat ini tuh adalah Mari. Dan ABA ini kan ada orang ngomong adiknya Mari seperti itu kan. Nah, jadi kalau di ABA saya melihat hari ini ABA berapa ya? ABA hari ini berhasil closing di 228 dan ini menarik banget bahwa ABA itu punya support kuat sampai 218. Jadi saya bakal tetap akan melakukan pembelian di ABA dan Mari, yaitu melakukan strategi buy on weakness. Di mana ketika Mari drop di bawah 300, saya akan cicil sampai ke 284. Kalau ABA, itu saya juga bakal cicil sampai 218. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Tadi si ABA 218 bisa lakukan buy on weakness dan juga Mari di kisaran 284. Begitu Bro ya? Yap, betul. Oke, luar biasa infonya.
Dari secara teknikal ya teman-temannya, ini ilmu teknik analisis yang diterapkan Ibu Michael, dan sekali lagi disclaimer on, semua harus dianalisis sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan bisa bahas mengenai saham-saham lainnya yang cukup menarik nih. Yakni terkait mengenai saham-saham digital. Di sini ada yang membahas terkait mengenai BABP dan juga saham-saham lainnya. Kira-kira gimana nih saham-saham BABP dan bank digital lainnya? Kalau BABP ini saya mesti tanya Bro Bernard nih harusnya. Yes, pas banget. Nanti BABP kita bakal ada clubhouse ya teman-teman. BABP kita ada clubhouse Minggu jam 9.30 malam. Ini untuk mengklarifikasi berita yang muncul hari ini. Saya nanti akan langsung diskusi bareng investor relation-nya BABP, Natasha, kemudian CTO-nya MNC Group, Pak Yudi Hamka, dan juga COO atau Head Operation-nya BABP, itu Pak Teddy. Kita akan bahas nanti hari Minggu jam 9.30 hanya di Clubhouse Bernard Wijaya 17. Kalau saham-saham digital lainnya bagaimana Bang Digital? Mana yang paling menarik untuk saat ini? Silakan. Untuk saat ini ya, sebenarnya honestly trader itu suka sama saham yang terus mencapai kenaikan, sehingga dia semakin mahal sebenarnya semakin oke, asal powernya masih ada. Nah, salah satu saham bank digital yang powernya itu masih ada untuk naik lagi lebih tinggi adalah Arto. Jadi Arto terakhir menembus high dia itu 11.900. Nah, kemudian per kemarin itu Arto berhasil break dari high dia. Cuman saham yang breakout itu kan memerlukan tenaga yang besar, alias dia memerlukan power yang besar, sehingga wajar banget kalau dia melemah. Dan today itu Arto melemah, sehingga dia melakukan retest support. Jadi ketika Arto hampir ARB, hari ini closingnya diangkat, dan itu pertanda yang cukup baik sekali. Dan juga kalau kita perhatikan volume daripada Arto itu kecil hari ini. Jadi koreksi hari ini itu benar-benar sehat. Jadi Arto kan related ke Gojek ya. Jadi di mana Gojek bakal menggandeng Arto untuk bank digitalnya seperti itu. Jadi selain itu juga yang menarik adalah barusan itu keluar berita bahwa bank akan melakukan reg issue BANK, yaitu Bank Aladin yang kita tahu. Jadi ini merupakan salah satu bank syariah yang akan menjadi digital pertama kali di Indonesia. Nah, cuman skema reg issue-nya segala macam kita nggak tahu. Jadi kalau bank digital ini kan dia perlu, istilahnya ini bukan investor related. Investor nggak bakal senang kalau beli saham Arto dan bank atau bank-bank digital, karena selain valuasi mahal, nggak bakal bagi dividen dalam waktu dekat, dan dia bakal reg issue terus untuk mengejar BV-nya semakin murah. Yes. Seperti itu. Karena dia kan perlu modal minimum sekian miliar, dan kalau seandainya market cap-nya nggak cukup, ya maka dia bakal reg issue terus. Dan ini kan biasanya kalau nggak bagi dividen, PBV-nya gede, earning-nya merah, biasa investor nggak suka. Tapi bagi seorang growth investor, ya ini oke. Kalau sometimes capex-nya udah rendah, karena kita kan tahu bank digital ini capex-nya bakal rendah. Dia bakal unggul dibanding bank konvensional. Dia nggak perlu buka cabang, dia nggak perlu banyak-banyak karyawan, sehingga kalau sometimes itu udah mature, maka capex-nya akan rendah. Ketika capex-nya rendah, contohnya dia nggak perlu buka cabang banyak-banyak, dia nggak perlu beli sewa tempat, sewa alat-alat kantor. Nah, ketika itu udah jalan, maka selanjutnya justru investor-investor value mungkin saat itu bisa melirik. Tapi itu ya mungkin setelah lewat beberapa tahun gitu. Oke. Jadi kita bisa perhatikan bank-bank digital juga ya, seperti tadi ada Arto dan juga BNK. Kita perhatikan right issue-nya, dan juga kalau BABP right issue-nya di tanggal 9 Juni nanti akan ada RUPS. Ini menjadi sesuatu yang di wait and see-kan, dan besok Minggu bisa datang di Clubhouse. 50 dan ya saat kalau ini nggak Clubhouse salah ya. sudah bisa di Android, bro. Jadi teman-teman jangan ya. takut, udah bisa di Android. Kalau butuh referral ID Clubhouse, saya punya 8 Masian. Nanti bisa DM saya aja ya. Oke. 50 ya dengarnya ya, reg isunya ya. Di 50 ya. Belum tahu, dia belum confirm. Tapi rasionya 1:2. Oke. Oke, sekarang ini nih, sektor yang biasanya naik setelah banking, yaitu properti. Apalagi kita lihat saat ini suku bunga cukup rendah di angka 3,5%, dan ada PPN pembelian rumah yang hanya 6%. Bagaimana sektor properti seperti SMA, ASRI, BSD? Silakan. Jadi kalau soal industrial land saat ini mungkin bagi saya kurang begitu menarik, lebih ke properti, yaitu big cash-nya SMRA, kemudian Ciputra, yang terakhir itu BSD. BSD biasa agak lelet karena kurang liquid. Nah, lelet tuh. Penjualan properti ini honestly bukan hanya dari 2021, tapi tahun 2020 saja udah amazing.
Jadi sampai saat ini tahun 2021 dengan suku bunga yang rendah, nah properti ini merupakan salah satu jadi sasaran investor untuk melakukan investasi. Apalagi dengan PPNBM, dengan apa pajak pembelian yang dikurangi sampai berapa persen itu. Jadi penjualan properti ini memang naiknya signifikan. Tapi kan ini belum sampai kepada akad, ya. Jadi ini baru sekedar penjualan pre-sales. Jadi ketika dia sudah melakukan akad, baru disitulah masuk ke laporan keuangan biasanya. Nah, di saat seperti itu, jadi properti sebenarnya saat ini kalau sektor yang paling menarik kalau harus dibilang bagi saya adalah pertama adalah sektor infrastruktur, yaitu telekomunikasi. Jadi jangan salah, infrastruktur ini bukan, banyak yang salah artikan infrastruktur ini artinya ini apa, dikiranya waskita PTPP beda. Jadi itu bukan infrastruktur. Infrastruktur ini konstruksi. Jadi infrastruktur ini kayak tower, tebing, kemudian SEN atau Telkom, Excel, Friend, dan ISAT. Nah, jadi infrastruktur it's okay, saya satu. Yang kedua adalah properti untuk cicil, yang terakhir adalah banking. Tiga ini. Yang saya avoid itu adalah basic industry, karena kebanyakan basic industry ini nggak liquid. Yang selanjutnya adalah consumer staples, karena ya itu marketnya gede tapi nggak liquid, bakal jadi sasaran buangan. Jadi yang tiga sektor yang paling utama kalau seandainya IHSG sudah normal, sudah jalan, maka adalah infrastruktur, properti, dan banking. Oke. Noted. Siap, mantap. Sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin kita buka untuk 2 pertanyaan terakhir ya, Bro ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan closing statement dari Bro MY. Nah, ini sektor yang menarik. Dia sempat di angka 4.000 Malaysian Ringgit per tonnya, tapi beberapa hari ini mengalami penurunan terus-menerus, yaitu sektor CPO. Bahkan LSIP saya juga ada cut loss karena dia turun breakdown 1250 dan berbagai saham CPO lainnya. Bagaimana pandangan Bro Michael terhadap saham CPO dan juga perkapalan? Di sini perkapalan adalah buruk. Silakan. Ini memang jadi anomali banget. Jadi dari dulu memang CPO itu pergerakan sahamnya itu benar-benar lelet. Ini harganya sempat 2.000 tahun 2020, sekarang 4.000, 2 kali lipatnya, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah, selain kalau menurut saya karena adalah selain dari pengetatan ekonomi dari China, nah selanjutnya ini boleh percaya nggak percaya ya. Jadi saya punya teman yang dia itu salah satu petinggi besar di salah satu saham perusahaan CPO yang juga listing. Jadi dia mengatakan seperti ini, ketika CPO murah, itu perusahaan mereka itu menerima cash di depan dengan kontrak harga tahun 2020. Ketika terjadi 2021, ternyata pembeliannya itu agak berkurang. Sehingga demand yang mereka terima di harga 4.000 ini adalah demand yang jauh jika dibanding dengan harga murah. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi yang pasti saat ini saham CPO belum ada yang menarik bagi saya, kecuali beberapa yang mendekati all time high. Jadi saya tuh sebenarnya suka saham yang mendekati all time high. Salah satunya itu TAPG, itu mendekati all time high. Jadi saat ini jika dia nggak membuat lower low dan setiap koreksi itu masih dengan volume yang kecil, maka itu indikasi dia akan terus mencetak higher high. Oke. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bro Michael yo. Jadi kita udah bahas sebagai sektor, dan sekarang yang belum kita bahas adalah sektor kesehatan, seperti rumah sakit, farmasi, yang mana tahun lalu sempat booming. Tetapi banyak korban juga teman-teman yang baru masuk di angkatan corona, di mana kita bisa melihat sempat mengalami ARB beruntun, yang mana banyak yang tidak bisa exit. Tetapi saat ini harganya udah di level support, rumah sakit juga banyak yang cukup murah. Kira-kira bagaimana pandangan Bro Michael terhadap sektor rumah sakit dan juga farmasi? Silahkan. Terus terang sektor farmasi nggak saya lirik juga, karena bagi saya itu udah lewat ya. Karena penurunannya kalau kita lihat itu jauh lebih parah daripada sektor komoditi. Contohnya nikel itu kan terkoreksi kurang lebih 20-20% lah dari high. Sementara farmasi itu lebih parah lagi, itu 30 atau 40% dari high. Sampai saat ini power untuk naiknya itu masih belum ada. Cuman ada satu memang kalau rumah sakit ya, seperti Silo itu masih oke. Kemudian ada Same karena dia related dengan grupnya MTech. Nah, itu menariknya di situ. Paling di situ aja, karena dia juga ada corporate action mau right issue sekali lagi, dan itu rasionya juga cukup menarik. Paling itu aja sih.
Oke, 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 Hmm. oke. Jadi istilahnya kita perlu perhatikan perusahaan-perusahaan yang grupnya lagi bagus ya, apalagi yang Bener, kaitannya bener. tentang teknologi itu perlu kita perhatikan. Bener. Jadi, Kita bisa jadi lihat, kalau sekarang ini bukan lebih ke sektor ini, sektor ini, sektor ini. Jadi sektoral itu udah nggak jalan, tapi emiten per emiten. Karena yes, kalau kita bilang sektor yang jalan itu sektor teknologi, sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena contohnya Mari Aba itu bukan teknologi, Same itu bukan yes, teknologi, MPPA, MLPL itu bukan teknologi, BABP juga banking bukan teknologi. Tapi base teknologinya ada gitu. yes. Apalagi yang Hmm. mereka jual di ekosistem seperti BAPP yang mereka Ya, jual di ekosistem grup MNC, yang RCTI ya, Plus-nya dan juga Vision Plus punya 70 juta user. Kemudian kita bisa lihat mereka subscriber ratusan juta di seluruh channelnya. Dan juga mereka saat ini baru mau bikin banking dengan layanan digital, yang mana MTech juga punya ekosistem teknologi, yang mana ini mendukung mereka terkait mengenai harapan masa depan perusahaan-perusahaan tersebut seperti itu. Nah, Bro Michael nih, sebelum kita tutup acara hari ini, bagaimana kira-kira closing statement dari Bro Michael Yo terkait mengenai kondisi IHSG saat ini? Kira-kira kita udah bisa beli cicil banking ataupun saham-saham big caps belum? Dan kira-kira proyeksi IHSG di Q3 dan Q4 bagaimana? Silakan. oke. Oke, jadi saya tahu pasti banyak teman-teman kecewa sama bursa kita bahwa seperti ada yang mengatakan bahwa bursa kita tidak layak investasi atau mungkin bursa nggak jalan kemana-mana. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah ini bukan salah kita, tapi market itu akan selalu benar. Itu yang paling penting. Market is always right. Jadi ketika market apapun yang terjadi sama market ya kita harus melek. Jadi yang harus saya katakan adalah ini bukan lagi mengenai analisa kita yang salah. Ini bukan lagi mengenai pilihan saham kita yang salah, tapi memang bursa dalam keadaan restart valuasi. Jadi memang bursa sedang dalam proses wait and see menuju take IPO. Mega take IPO kalau bisa saya katakan. Nah, disinilah teman-teman perlu sedikit lebih sabar. Satu. Kedua, jika memang tahun lalu kita menikmati masa uptrend, maka tahun ini adalah masa sideways. Bayangkan kalau seandainya teman-teman bisa survive di market sideways, ketika market sudah uptrend, maka kamu udah menjadi seseorang. Karena kamu udah bisa survive di market sideways, bukan yang loncat. Istilahnya kutu loncat, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Nah, that you can seperti ini. Ya nggak perlu sampai untung gila-gilaan, istilahnya minimal bertahan aja udah cukup. Mengerti tentang apa yang terjadi di bursa itu udah cukup. Nah, sehingga ke depannya kalau seandainya perubahan ini sudah mulai membaik, volatilitas sudah semakin mereda, maka kita akan istilahnya bukan cuma profit yang kita dapat, tapi pengalaman. Nah, itu yang paling penting. Jadi saat-saat seperti inilah kita benar-benar diuji untuk ke depannya. Jadi untuk cicil blue chip, yes, I agree. Tapi tetap harus spare. Di mana investasi itu saya selalu spare bahwa dia turun dulu. Yes. Oke, Bro. Jadi kita harus perhatikan namanya 3M+1D buat para cuan troopers yang selalu kita ingatkan, yaitu mindset. Kita harus memiliki mindset yang kuat, dan juga kita harus mindset istilahnya kita berfokus pada jangka panjang, bukan jangka pendek, dan kualitasasi profit. Kemudian metode, teman-teman harus terus belajar teknik analisis, fundamental. Besok ada training technical, jangan lupa daftar. Kemudian money management juga menentukan kemenangan teman-teman, dan jangan lupa kedisiplinan. Dan di Suko Sekuritas kita lagi ada tagline baru yaitu Stronger Together. Kita semua merupakan Pak investor di IHSG. Teman-teman segera bergabung Suko Sekuritas dan we go stronger together. Di mana kita akan semakin kuat ya kita bersama-sama untuk saling belajar, saling istilahnya bersatu, untuk belajar bareng, percaya, dan tentu saja kita terus membuat pasar modal Indonesia terus grow. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bro Michael Yo buat Thank you, waktunya. sama-sama. Dan thank you Sama-sama. buat Thank you juga buat teman-teman yang yang udah nonton. datang. Dan jangan lupa IG Live nanti akan disimpan di sini. Bantu share supaya semakin banyak orang yang terinspirasi dan join Suko Sekuritas. Sekali lagi terima kasih Bro MY. Thank you. Yo, bye-bye.